Yo. Oke, kopi udah. Ya, halo Rek, kembali lagi channel ini dan ya backgroundnya juga berubah ya. Ini backgroundnya seperti yang video kemarin bersama dengan Mr. Plenty di sini karena aku sendiri sekarang lagi di Kudus, lagi ngekos, lagi magang. Jadi backgroundnya mungkin nggak serame yang dulu dan ya bakal begini terus backgroundnya. Terus tadi aku mau nyoba ngadep sana, kameranya di sana ngadep sini buat manfaatin cahaya mataharinya karena lumayan kadang-kadang cahaya mataharinya lumayan bagus juga gitu kan. Tapi dari mendung cerah daripada nanti videonya kelihatannya ganti-ganti terus cahayanya. Ya udahlah, pakai sini dulu. Aku juga masih nyari spot yang bagus untuk background. Oke. Dan aku juga bakalan megang mic-nya kayak gini karena aku nggak bawa stand, aku nggak ada stand di sini, jadinya ya bakalan gini terus. Dan semoga dengan aku megang mic kayak gini nggak ngeluarin kayak suara-suara aneh gitu ya, suara-suara nggak enak didengar gitu ya. Jadi ya semoga aja. Ya kita langsung aja masuk ke videonya. Nah, video kali ini bakalan pendek sih dan simple aja karena di sini aku ingin ngasih kalian suatu tips ya bagi kalian yang ingin punya itu external monitor untuk kamera kalian, tapi mungkin kalau kalian lihat harganya kalian nggak mau keluarin duit segitu, atau mungkin kalian belum punya duit segitu, terus kalian lagi butuh external monitor. Nah, sini aku akan kasih alternatif ya yang aku tahu. Nah, kita langsung masuk aja. Kalian butuh barang-barang ini, bentar. Yang pertama, itu. Ya, kalian butuh ini. Ini adalah HDMI capture card. Dan kalau kalian mau lihat review fullnya, aku udah buat di video sebelumnya. Jadi kalau mau lihat ya silahkan lihat. Terus yang kedua itu mana ya? Nih, aku benar-benar belum nyiapin karena sebenarnya barang-barang yang dibutuhkan itu barang-barang umum ya. Yang kalau misalkan kalian punya kamera, punya HP, itu kalian kemungkinan besar punya barang-barang ini. Kecuali ini mungkin kalian memang harus beli dulu ya. Dan mungkin kalau kalian nggak punya, di toko online itu gampang banget untuk ditemuin. Jadi bentar, mana kabelnya? Oh ini. Nih. Ini adalah OTG, ya USB ke HP itu. Nah, itu sesuaiin sendiri. Kalau kalian HP-nya USB Type-C, ya pakai yang Type-C. Terus tuh USB ini, kalau misalkan yang biasa ya, yang biasa itu ke USB. Lalu satunya mana? Kabelnya hilang. Kok tiba-tiba hilang? Oh ini ketutupan. Nah, ini dia. Ini HDMI. Rasanya ini yang micro HDMI. Ini juga sesuai dengan kamera kalian. Kalau portnya beda ya jangan beli yang ini. Kalau misalkan kalian portnya sama ya belilah yang ini. Gitu ya. Terus yang selanjutnya itu mana ya? Aduh. Oh, bentar. Kalian butuh ini. Nih. Sama ini. Holdernya telepon HP. Jadi ini klaimnya HP ya. Udah sih, sama guntingnya sana. Dan gunting, udah selesai. Ya, udah sih itu aja. Dan kita langsung aja build-nya. Ya, aku bakal ngasih tahu kalian step by step-nya, cara masangnya, cara ngerakitnya, gitulah. Oke, langsung aja. Nah, yang pertama adalah HP-nya sendiri. Jadi, aku pakai HP Oppo-ku yang lama. Jadi, ini HP-nya udah lumayan lama lah. Nah, untuk membuktikan kalau misalkan HP lama itu bisa sebagian besar ya. Ya, asal ada bisa OTG lah. Nah, sekarang adalah phone holdernya sendiri. Phone holdernya ini dari Ulanzi. Sebenarnya apa aja bisa. Pokoknya ada adapternya. Cold Shoe itu untuk ke kamera. Bisa tancepin kamera. Terus ada HDMI video capture card. Nah, nanti tinggal tempel di belakangnya pakai double tape. Di sini aku pakai double tape yang hitam ini yang tebel, lumayan kuat. Sejauh ini ya kuat-kuat aja. Bisa nancep dengan benar dan nggak jatuh-jatuh lah anggapannya. Nah, digunting dulu, ambil kecil aja sebenarnya hanya untuk ngepasin di bagian belakangnya phone holdernya. Aku tempelin di bawahnya Ulanzi karena itu ternyata Ulanzi itu stiker tuh. Aku jadi ragu itu asli apa enggak Ulanzinya. Jadi bisa lepas gitu. Nah, ini aku buka, tinggal tempel deh HDMI video capture card-nya. Aku pakai isolasi yang macam gini, lumayan kuat sih. Jadi nggak jatuh-jatuh juga. Pokok dipasang terus diteken gitu aja. Nah, aku tempatin yang USB-nya agak lebih keluar daripada HDMI-nya karena aku biar OTG-nya nanti kabelnya nggak terlalu narik gitu ya, nggak terlalu tegang. Soalnya portnya HP-ku, tempat USB-nya HP-ku itu udah agak rusak, kendor ya. Jadi kalau misalkan ketarik dikit, itu bisa disconnect. Jadi aku kayak gituin biar ya nggak putus nyambung. Nah, selanjutnya adalah bagian ini,
OTG-nya sendiri tinggal tancap aja ke USB-nya, habis itu ya tinggal nanti ditancepin ke HP-nya lagi. Udah sebenarnya. Habis itu kita ke kabel satunya, yaitu adalah kabel HDMI. Ini HDMI full size-nya untuk yang ke capture card-nya. Kalau yang HDMI mikronya untuk ke kameranya. Ini yang kecil ini ya untuk kamera. Jadi tinggal ditancepin aja. Jadi sambungannya lumayan aman, dan kalau kalian mau tahu review lengkapnya ada di video sebelumnya juga. Kecuali yang OTG-nya USB ku ini emang agak kendor. Nah, kita ambil. Nah, sekarang tinggal pasang dah. Tapi aku nggak bisa nunjukin ya, aku nggak ada HP lagi, ternyata nggak ada device lagi untuk buat ngerekam. Ya, bentar sih. Nah, berhubung kalian nggak bisa melihat. Ya. Halo. Jadi ini bakalan aku tancepin di sini ya. Bisa nggak lihat? Ya, jadi aku bakalan tancepin di atas ini. Aku ada top handle. Aku punya top handle di sini. Nah, kelihatan nggak? Bentar. Nah, yang ini. Nah, top handle ini. Nah, kelihatan nggak? Ya. Jadi ini barangnya tadi yang kita udah pasang. Terus tinggal ditaruh sini. Nah, ombolnya udah aku pasang semua, jadi sekarang tinggal ya nunjukin kalian gimana hasilnya. Dan ini bisa ngeluarin audio juga, hebatnya. Ini kalau kalian misalkan nggak dengar, ada audionya dari HP ku, dan semoga nggak masuk ke mic-nya. Nah, jadi ini hasilnya kayak gini. Tak putar aja HP-nya. Nah tuh, kalau kalian bisa lihat tuh. Nah, itu dia. Dan ini keluar audionya juga, kalau kalian bisa dengar. Jadi ini dia hasilnya. Ya ampun, aku nggak punya kamera lain untuk ngerekam ini, jadi aku harus pakai kaca begini. Jadi semua nggak apa-apa ya. Nah, tapi kalau kalian lihat, ini kabelnya panjang banget ya, jadinya lumayan ganggu kalau kalian lagi syuting gitu. Jadi mendingan aku nggak tahu harus natap mana ini, sini atau situ, sini situ. Nah nggak tahu. Kalau kelihatannya sih aku harus natap sini. Tapi ya ini kabelnya nanti bakalan ganggu. Jadi kalian mendingan ngelakuin kabel management juga. Kayak pakai ini velcro ataupun kawat-kawat yang kalian bisa dapat kalau beli kabel, bisa juga ya, terserah kalian. Jadi digulung dulu. Nah, misalkan kayak gini ya, jadi ini lebih ringkas lah, lebih nggak ganggu dan nggak terlalu ya mengganggu tangan kalian lagi mengoperasikan kamera ini. Jadi ya kayak gini hasilnya. Dan kita kembali aja ke sana karena capek sebenarnya, di sini panas juga. Jadi balik aja dulu. Nah, selain itu benefitnya ya cukup kelihatan keren ya. Ada kayak begini cukup kelihatan profesional juga, dan ya bisa kalian tancapin di gimbal juga. Kalau kalian punya mountingnya, tinggal tancapin, ada adapternya juga biasanya. Jadi ya kayak gini hasilnya. Nggak bisa lihat ya, lupa. Nah, agar HP-nya bisa menampilkan hasil capture, itu butuh aplikasi. Nah, tapi aplikasinya di sini kalian cari sendiri. Ini ada 3 aku nemu. Itu setiap HP beda. Ada yang bisa bekerja, ada yang enggak. Jadi sesuai dengan HP kalian. Coba-coba dulu. Lalu yang kedua adalah kalian harus mengaktifkan settingan OTG connection di settingan kalian. Itu tiap HP beda tempat settingannya. Jadi silakan search di Google atau di YouTube tentang HP kalian. Nah, balik lagi dan mataharinya mulai cerah, padahal videonya udah mau selesai. Padahal tadi mau nyoba manfaatin cahaya matahari, tapi ternyata mendung dan kurang cahayanya. Ya, jadi kita lanjut aja. Jadi dia tadi setupnya, jadi hasilnya lumayan menarik dan nggak terlalu jelek juga ya, nggak terlalu bener-bener parah gitu. Bisa lihat settingan menunya juga dengan jelas, bahkan lebih jelas dari layar kameranya. Nah, apakah ini bakalan jadi benar-benar alternatif dari layar eksternal yang dijual di pasaran itu, yang khusus beneran untuk layar eksternal? Dan juga anggapannya barang-barang yang kalian butuhkan itu adalah barang-barang umum yang sebagian besar kalian pasti ada. Jadi ya gitu, lumayan murah dan bisa menjadi alternatif. Nah, tapi apakah metode ini bisa menjadi alternatif full ya untuk monitor eksternal atau field monitor? Sebenarnya enggak, itu tergantung kebutuhan aja. Nah, kebutuhan yang bisa dipenuhi oleh setup ini adalah, contohnya yang pertama adalah memperjelas layarnya.
ya, karena itu nggak ketutupan apa-apa, posisinya di atas. Kalau di punya aku kan ada top handle, ketutupan top handle, ada mikrofon, ketutupan mikrofon, dan itu juga bisa membantu untuk framing ya. Misalkan kalian lagi duduk gini kan nggak kelihatan tuh, kalau ada banyak halangannya seperti mikrofon dan lain-lainnya kan layarnya nggak kelihatan. Nah, dengan layarnya di atas ini jadi lebih kelihatan aja, jadi membantu untuk framing misalkan kalau setup kayak gini, dan mungkin setup lainnya juga. Kekurangannya adalah layarnya kurang tajam karena dari HDMI capture card-nya sendiri. Jadi kalau misalkan kalian mau namanya manual fokus itu susah, dan anehnya di HP-nya fokus picking itu nggak kelihatan. Jadi aku kesusahan untuk manual fokus. Yang kedua adalah warnanya turun kualitasnya. Jadi kalau misalkan nyari yang akurat warna untuk mengetahui warna lebih akurat, jangan pakai setup ini. Ya, nggak bisa soalnya. Nah, menurut kebutuhanku, aku setup ini hanyalah setup sementara, solusi sementara, alternatif sementara. Selagi aku masih nabung untuk field monitor atau external monitor yang benar-benar external monitor. Nah, tapi kalau misalkan kalian merasa yang tadi aku bilangin apa yang bisa dipenuhi dan kekurangannya itu cukup untuk kalian, ya silakan aja. Ini aku rekomendasi karena ini cukup murah dan juga bekerja dengan baik. Jadi ya, aku rekomendasiin aja. Oke, sampai situ dulu. Semoga kalian ya mendapatkan manfaat dari video ini dan mendapatkan beberapa informasi yang baru yang berguna bagi kalian. Seperti biasa, kalau kalian suka, klik tombol like. Kalau kalian nggak suka, klik tombol dislike. Dan jangan lupa di kolom komentar kasih saran dan masukan supaya bisa lebih baik ke depannya. Subscribe dan klik tombol loncengnya biar tahu kapan aku upload lagi. Seperti biasa, thank you for watching and peace out. Dadah.